Apa sudah masuk share, Bu? Sudah ya? Sudah muncul, Bu? Bentar, Bu, ya. Laptop saya nih. Sudah kelihatan, Bu? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Ibu. Ibu. Nah, ini Ibu yang akan kita lakukan di kegiatan pendampingan individu ya, Bu ya. Jadi yang pertama itu pengajar praktik. Di bagian awalnya pengajar praktik menyapa. Ini seperti RPP ya, Bu ya. Seperti RPP yang modul kita ajar, menjelaskan tentang fokus pendampingan. Ini ya seperti basa-basi lah, Bu ya. Refleksi awal kompetensi guru penggerak, perubahan paradigma pemimpin pembelajaran, implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid, evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran, rancangan program yang berpihak pada murid, refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Nah, ibu-ibu, yang saya sampaikan ini sebenarnya ini boleh dibilang spontan, ibu-ibu. Jadi pada saat kita menyapa, selamat pagi ibu, bagaimana kabarnya, udah sarapan belum? Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan PP yang bersifat spontan ibu-ibu, atau catatan kami gitu lah ya. Makanya tadi saya bilang pertemuan kita ini seperti saya memberikan kisi-kisi dengan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu sudah ada gambaran-gambarannya. Nah, ini refleksi awal kompetensi guru penggerak. Ini maksudnya refleksi CGP-nya ibu-ibu ya. Nah, jadi refleksi dari ibu-ibu CGP sendiri selama 1 bulan ini, beberapa minggu ini kita mengikuti CGP, apa yang ibu-ibu dapatkan, seperti itu ya. Nah, tentunya kan nanti jawaban CGP pasti beda-beda masing-masing, karena kita kunjungan PI-nya kan hari berbeda gitu ya. Lalu perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Perubahan paradigma ini artinya pandangan ibu-ibu CGP. Tentunya kan sudah mulai ada perubahan sedikit ya dari sebelum kita mengikuti kegiatan modul dengan fasilitator, terus sebelum kita ada pertemuan lokakarya gitu ya. Setelah kita ada pertemuan lokakarya, dikumpulkan semua CGP dan ada materi-materi yang disampaikan oleh PP, tentunya pasti paradigma ibu-ibu CGP sudah ada perubahan ya ke arah yang lebih maju. Implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, artinya implementasi apa yang akan ibu-ibu CGP lakukan ke depannya setelah ibu-ibu menjadi guru penggerak, sudah lulus. Implementasi pembelajaran seperti apa yang berhubungan dengan modul 1.1 Ki Hajar Dewantara ya. Nah, tentunya kan metode pembelajaran seperti apa, model pembelajaran seperti apa yang cocok nih di sekolahnya masing-masing, gitu ya. Lalu evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran, evaluasi dari Bapak Ibu-ibu CGP sendiri. Nah, karena dengan situasi kondisi sekolahnya masing-masing. Rancangan program yang berpihak pada murid. Nah, jadi nanti rancangan dari ibu-ibu CGP sendiri nih, ya. Nanti ibu-ibu CGP mau merencanakan seperti apa nih model pembelajaran yang lebih memerdekakan anak-anak gitu ya. Refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Nah, refleksi ini refleksi dari ibu-ibu CGP sendiri ya. Kelihatan nggak ibu-ibu? Kelihatan kok, Bu. Kelihatan, Bu. Oke, kita lanjut. Saya geser ke poin nomor 3. PP memastikan CGP memahami aktivitas pendampingan yang akan dilakukan. Keempat, PP memastikan dokumen yang dibutuhkan saat pendampingan individu yang disiapkan oleh CGP. Nah, ini perlu juga
Kira-kira mungkin ibu-ibu mau foto atau mungkin mau catat juga boleh ya. Ini juga yang tadi malam kami bahas, yaitu yang disiapkan oleh CGP peta potensi diri. Peta potensi diri ini maksudnya gini ibu-ibu, nanti ibu-ibu buat seperti Word itu ya, nanti ibu-ibu mungkin buat tabel atau kalau yang bisa pakai Canva juga boleh. Nanti ibu-ibu petakan, ibu-ibu memiliki kompetensi apa. Misalnya contoh kalau di sekolah itu kan ada ekstrakurikuler. Nah, mungkin ibu-ibu selain mengajar, ibu-ibu potensinya bisa menari nih. Nah, saya bisa menari. Nah, nanti mungkin akan saya ajarkan kepada anak-anak tari-tarian di pelajaran seni tari atau SBDP gitu ibu-ibu. Lalu ibu-ibu nih suka menyanyi. Nah, jadi potensi ibu nih ada potensinya di bidang seni, musik, nanti saya akan kembangkan seperti itu dan itu juga nanti akan bisa juga dimasukkan, diimplementasikan di dalam pembelajaran yang lain-lainnya juga ya. Itu maksudnya peta potensinya. Jadi ini boleh tidak ada template yang baku ya Bu ya dari LMS. Jadi silahkan ibu-ibu berkreativitas masing-masing ya. Rencana pengembangan diri. Lalu hal-hal yang sudah direncanakan akan diupload di portofolio digital. Nah, portofolio digital ini ibu-ibu yang pernah saya sharing waktu awal-awal kita buat grup kemarin, yaitu pembuatan apa tuh yang kemarin pada saat Lokakarya orientasi yang pernah saya kirim itu Bu. Masih ingat nggak Bu? Masih Bu, ada Bu. Iya, nah portofolio digital. Nah, kalau ibu-ibu ada yang sudah bisa buat sendiri itu ya bagus ya Bu ya. Tapi kalau ada yang belum, sudah boleh tuh lihat-lihat browsing di misalnya YouTube, cara tutorial pembuatannya gitu ya Bu ya. Rata-rata kami yang pengajar praktik juga belajar lewat tutorial YouTube juga Bu. Belajar sendiri. Lalu rencana aksi nyata modul 1.1. Nah, ini nanti juga akan kami kumpulkan juga PP-nya akan diupload juga di LMS Bu. Jadi nanti setiap CGP itu harus membuat aksi nyatanya masing-masing. Maksudnya aksi nyata modul 1.1 ini Bu, kan di modul 1.1 kita belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara Bu. Jadi aksi nyata seperti apa nih yang akan saya buat nih? Gitu di pembelajaran di sekolah, di kelas gitu ya. Tapi aksi nyatanya juga tidak mesti harus di dalam kelas Bu ya, bisa juga pembelajaran misalnya berdiferensiasi di luar kelas gitu Bu. Nah, karena kita masih suasana libur nih Bu, jadi kan belum masuk sekolah. Jadi mungkin ada ibu-ibu yang belum bisa mengambil dokumentasi video atau foto di dalam kelas. Nah, bisa aja ini aksi nyatanya seperti rencana ke depan gitu. Rencana ke depannya. Lalu nanti di aksi nyata ini ibu-ibu boleh buat seperti PowerPoint atau dalam bentuk Canva, nanti jadikan PDF, lalu nanti di bawahnya itu ibu-ibu selipkan link video kalau sebelum-sebelumnya ibu pernah buat video, silahkan di copy paste link videonya ya dalam bentuk Drive ataupun YouTube. Ini berkreativitas masing-masing Bu ya. Oke. Setelah itu yang kelima poinnya, pengajar praktik menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan apa yang telah dilakukan sebagai capaian dalam 1 bulan. Nah, saya lanjut Ibu ya. Ini jurnal pemantauan. Oh ya, ini jurnal pemantauan ini ada di LMS. Nanti saya akan tunjukkan dengan ibu-ibu bagaimana bentuknya ya. Keenam, pengajar praktik mengapresiasi calon guru penggerak. Yang ketujuh, pengajar praktik menanyakan tentang dukungan dari ekosistem. Maksudnya, apakah ibu-ibu ini mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini sudah didukung oleh kepala sekolah dan rekan-rekan seperti itu ya. Harapannya 100. Oke, sekarang kita masuk ke bagian inti ya. Pendampingan ini yang sebenarnya 150 menit ini Ibu. Ya. Cuma nanti kita menyesuaikan aja ya Ibu-ibu ya. Tindak lanjut hasil lokakarya. Nah, lakukan diskusi terkait harapan, kekhawatiran, dan dukungan yang terkait khusus. Nah, ini kurang lebih seperti kita lokakarya kemarin Ibu-ibu ya. Harapannya, kekhawatirannya sebagai CGP apa saja gitu ya.
Setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator, bagaimana harapan? Nah, ini apa saja ini harapan-harapannya. Ini saya lewatkan aja ibu-ibu ya. Pasti kan ibu-ibu punya jawaban masing-masing ya, berbeda-beda. Bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah? Ya pasti kepala sekolah sudah tahu ya, pasti sangat mendukung ya ibu-ibu ya. Dan rekan-rekan guru. Nah, bagaimana itu? Itu juga akan masuk di pertanyaan pada saat pendampingan individu. Seperti sharing-sharing ibu ya. Berikutnya tindak lanjut hasil pembelajaran. Ini kurang lebih sekitar 30 menit. Kalau di aturan yang sebenarnya ya. PP melakukan diskusi dengan CGP terkait modul 1.1 dan 1.2. Tapi 1.2 ini tidak terlalu banyak dibahas ya ibu-ibu ya, karena ibu-ibu sedang dalam proses pembelajaran. Nanti yang lebih dibahas itu modul 1.1. Berikutnya, diskusi terkait implementasi perubahan di ruang kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar, ya ini modul 1.1. Berdasarkan pembelajaran, oke, rencana apa yang akan dilakukan terkait perubahan karena CBGP belum melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, ini juga termasuk pertanyaan-pertanyaannya ya ibu-ibu ya, yang akan ditanyakan oleh PP kepada CGP pada saat pendampingan individu nanti ya. Sebenarnya ini sudah saya bilang tadi ibu, ini sebenarnya tidak boleh dulu dibuka gitu ya untuk CGP kayak surprise gitu, surprise. Tapi saya bantu ibu-ibu ini supaya ibu-ibu udah ada gambaran, udah bisa mempersiapkan jawabannya gitu ibu ya. Yang berikutnya, apa saja pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan dari modul filosofi? Nah, berikutnya bagaimana respon peserta didik nih setelah ada perubahan yang ibu-ibu CGP lakukan di dalam pembelajaran? Melihat respon tersebut. Nah, ini kan ada jadwal yang beda-beda ibu-ibu ya. Sudah tampil nggak? Ini saya ada tampilkan jadwal. Tidak ada, Bu. Tidak ada ya? Bentar, Bu ya. Oke, saya lanjutkan dulu lah. Satu-satu ya. Nah, berikutnya situasional untuk yang belum. Dijelaskan secara nyata tentang kondisi yang ada bahwa CGP masih belum bisa melihat respon peserta didik karena masih belum melaksanakan pembelajaran. Ya, karena masih libur. Nah, ini nanti yang di PI tanggal 8 itu Bu Sabda, tanggal 9 Ibu Ayu, tanggal 10 Ibu Hamna, tanggal 11 Ibu Maria, jam 12 ya. Tapi kalau Ibu Sabda, Ibu Ayu, Ibu Hamna, nanti kita PI-nya jam 9 pagi ya Ibu-ibu ya. Karena kan anak-anak belum masuk sekolah. Siap, Bu. Nah, khusus untuk Ibu Maria di tanggal 11 ini nanti kita PI-nya jam 12 karena tanggal 11 ini kami udah masuk ibu-ibu ada rapat guru-guru. Kebetulan ada 3 orang guru baru nanti ya. Jadi ada yang mau dibicarakan juga mengenai tugas kelas. Lalu di tanggal 16 itu ada Ibu Isa, tanggal 17 ada Ibu Dian. Nah, kalau di Ibu Isa dan Ibu Dian, ini PI-nya di dalam situasi sudah masuk sekolah. Jadi, aksi nyata bisa saja Ibu Isa dan Ibu Dian ini membuat aksi nyata seolah-olah Ibu sudah melaksanakan aksi nyata tersebut di dalam kelas. Tapi untuk teman-teman yang Ibu Sabda, Ibu Ayu, Ibu Ahamna, dan Ibu Maria, ini kan PI-nya situasi anak-anak masih libur. Gitu. Jadi belum bisa maksimal melakukan aksi nyata tersebut ya, karena ini tadi sudah saya kasih warna kuning karena masih libur. Jadi nanti aksi nyatanya itu seperti rencana aja, rencana ke depan apa yang akan ibu-ibu lakukan gitu ya. Tapi kalau di PI yang kedua nanti itu yang ibu-ibu buat aksi nyatanya benar-benar yang ibu-ibu misalnya sedang lagi mengajar, videonya gitu ya Bu Ibu ya. Jadi nanti link videonya itu dilampirkan di PDF aksi nyatanya. Kurang lebih seperti kita mengerjakan aksi nyata di
PMM, Bu, pelatihan mandiri. Berikutnya, apa hal yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya. Nah, situasinya bagaimana gitu ya. Perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas. Nah, apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi mingguan aksi nyata modul 1.1? Situasionalnya seperti apa? Gitu ya. Lanjut, saat CGP melakukan aksi nyata tersebut 1.1 dan nanti 1.2, PP memberikan layanan pendampingan ke dalam laporan pendampingan individu. Jadi nanti dituangkan, kita bersama-sama menuangkannya ke dalam laporan PI yang akan kita kirim, Ibu-Ibu. Lalu yang poin ketiga, pembuatan kerangka portofolio. Ini kalau aturan dari LMS-nya itu sekitar 60 menit, Ibu-Ibu. Tapi nanti kita menyesuaikan saja. Makanya saya persiapkan Ibu-Ibu ini supaya kalau Ibu-Ibu sudah mempersiapkan jawaban-jawaban tersebut, jadi nanti pada saat kita pengisian di LMS penilaian itu enak gitu, Ibu-Ibu tinggal saya ketik jawaban Ibu-Ibu gitu. Jadi Ibu-Ibu tidak bingung lagi, tinggal kita ketik kirim gitu. Lakukan diskusi dan bimbingan terkait pembuatan kerangka portofolio. Nah, ini pertanyaan pematik yang menggali informasi dari CGP. Media platform apa yang akan Bapak Ibu gunakan untuk membuat portofolio digital? Komponen apa saja yang dituangkan? Seperti apa bentuk penyajian portofolio digital yang akan Bapak Ibu buat? Nah, ini media platformnya maksudnya Ibu-Ibu membuatnya gitu ya. Dalam pembuatan portofolio pastikan CGP mengikuti panduan. Ya sudah pasti kan. Berikut yang poin keempat, peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Lakukan diskusi. Nah, ini pertanyaannya pematik ya, yang menggali potensi dari CGP dalam cara menjawab kompetensi apa yang sudah baik, jelaskan alasannya gitu ya. Kompetensi apa yang perlu ditingkatkan lagi oleh Ibu-Ibu CGP, jelaskan alasannya. Nah, setelah Anda mengetahui umpan balik tersebut, maksudnya setelah PP ya, mengetahui umpan balik tersebut, apakah ada perubahan rencana Anda, maksudnya rencana dari CGP-nya, apa saja yang berubah? Nah, berikan apresiasi. Oke, bagian yang akhir pendampingan kurang lebih sekitar 10 menit. Lalu CGP melakukan refleksi terhadap proses pendampingan ini, ya. Maksudnya PP dan CGP. Apa pembelajaran atau ide baru Ibu-Ibu dapatkan setelah sesi pendampingan ini? Nah, maksudnya ide-ide baru apa saja yang bisa memotivasi Ibu-Ibu CGP ke depannya gitu ya, untuk melakukan perubahan pembelajaran yang lebih aktif lagi, yang lebih mendekati ke kurikulum merdeka yang berdiferensiasi sesuai dengan modul 1.1 Ki Hajar Dewantara ya, filosofinya. Apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki dari pendampingan pengajar praktik dan pendampingan berikutnya. Nah, lalu yang kedua, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih. Yang ketiga, jika ada hal-hal terkait pendampingan daring, perlu diketahui oleh fasilitator. Oke, kita lanjut. Nah, ini LMS penilaian PP. Saya masuk ke berkas PI. Bentar ya. Oke. Nah, ini Ibu-Ibu, jadi nanti setiap CGP kita buat daftar hadirnya, misalnya hari Senin tanggal berapa, nama pengajar praktiknya saya, materinya PI 1, modul 1.1, lalu ini nama CGP-nya.
Misalnya nama CGP-nya Ibu Ayu Lestari. Nah, jadi dalam satu hari itu satu saja yang dilakukan PI gitu. Jadi satu saja. Lalu jabatannya misalnya guru kelas, tanda tangan Ibu Ayu nanti. Ini contoh ya. Lalu jadwal pendampingan individu juga kita isi nanti di sini satu saja. Jadi setiap satu CGP itu ada pegang satu-satu lembar seperti ini. Nanti kita isi. Lalu di bawahnya tanda tangan pengajar praktik. Nah, ini surat bahwa pernyataan PP sudah melakukan pendampingan individu ke sekolah ibu-ibu CGP. Ini nanti nama saya di sini dan nama ibu CGP. Lalu di sini di bawahnya ini ada tanda tangan kepala sekolah beserta capnya ibu-ibu. Nah, jadi inilah yang waktu itu saya sampaikan dengan ibu-ibu bahwa kegiatan pendampingan individu itu harus diketahui oleh kepala sekolah masing-masing. Jadi karena di sini kita mau minta tanda tangan kepala sekolahnya, itu ya ibu-ibu ya. Lalu lanjut lagi SPPD. Nah, SPPD ini maksudnya bukti perjalanan PP ke sekolah Bapak Ibu. Jadi nanti membutuhkan tanda tangan lagi oleh kepala sekolahnya masing-masing ibu-ibu. Saya kasih contoh. Sudah kelihatan nggak ibu-ibu? Sudah Ibu. Nah, ini contoh SPPD yang akan saya lampirkan juga ibu-ibu. Ini yang mau kita kumpulkan pada saat Lokakarya 1 tanggal 20 nanti. Jadi SPPD ini maksudnya saya turun dari sekolah saya, misalnya ini contoh ya ibu-ibu ya, SD Bruder Melati misalnya. Lalu nanti tanda tangan kepala sekolah saya, bukti saya start dari sekolah saya, lalu ada foto nanti. Lalu setelah itu dalam hari yang sama sampai ke sekolah ibu-ibu CGP, lalu ini tanda tangan kepala sekolah ibu-ibu CGP beserta cap sekolah. Lalu setelah dari sekolah ibu, saya kembali lagi ke sekolah saya. Startnya mulai di sekolah ibu-ibu CGP, maka ini nanti tanda tangan lagi kepala sekolah ibu-ibu CGP di sini. Lalu setelah itu saya kembali lagi ke sekolah saya. Lalu di bawahnya ini tanda tangan kepala sekolah saya menyatakan kalau pengajar praktik ini sudah kembali ke sekolah, misalnya ke SD Bruder Melati. Seperti itu. Lalu di bawahnya, tidak ada tanda tangan kepala sekolah, tapi ini pejabat pembuat komitmen dari dinas ibu-ibu ya. Nah, jadi inilah yang saya adakan pertemuan ini ibu-ibu, mau saya sampaikan kalau kegiatan kita ini sangat resmi, jadi nanti kita banyak menggunakan tanda tangan kepala sekolah juga. Nah, jadi makanya pada saat melakukan pendampingan individu nanti, ibu-ibu CGP tidak boleh sembunyi-sembunyi gitu. Jadi harus infokan ke kepala sekolahnya kalau ada PP nih mau datang ke sekolah kita gitu. Nah, Bapak atau Ibu kepala sekolahnya bisa datang nggak ke sekolah gitu. Apalagi kan pada saat hari libur gitu ya. Nah, kalau misalnya memang tidak bisa, kepala sekolahnya bisa diwakilkan oleh Waka. Nah, tetapi kita tetap butuh tanda tangan beliau gitu, ibu-ibu. Karena pada tanggal 20 itu, hari Sabtu, itu Lokakarya 1, pagi-pagi seperti ibu-ibu absen kemarin, itu kami PP ini udah ngumpulkan masing-masing nih. Ini bukti yang punya Ibu Ayu, ini bukti yang punya Ibu Hamna, misalnya ini bukti punya Bu Isa, ini bukti punya Bu Dian, dan Ibu Maria gitu. Jadi dipisah masing-masing itu ibu-ibu. Laporannya satu yang dikumpulkan, tapi ada lagi laporan individunya masing-masing tuh 6 yang dibuat gitu. Lalu untuk gambaran ibu,
Saya kasih contoh laporan PI. Sudah muncul, Ibu? Sudah, Bu. Oke. Ada, Bu. Ini contoh laporan PI, Ibu ya. Jadi satu laporan ini nanti akan saya laporkan secara umum untuk ke-6 CGP-CGP-nya ya. Tapi nanti dibuat terpisah. Jadi istilahnya ada 7 laporan sih sebenarnya, Bu. 1 laporan yang penting dan 6 laporan per individu masing-masing gitu. Jadi ada 7 nanti yang akan saya kumpulkan gitu. Nah, maka saya butuh kerjasama ibu-ibu ini karena ini berkaitan juga dengan nilai-nilai ibu juga. Ini latar belakangnya, lalu waktu dan tempatnya dijelaskan. Ini jadwal pelaksanaannya semua CGP. Nah, ini contoh dokumentasinya, Bu ya, bukti-buktinya. Nah, misalnya hari ini lakukan PI-nya Ibu Wiwik di SD 59 Sungai Raya. Nah, ini PP-nya datang, ketemu kepala sekolahnya ibu-ibu. Kebetulan kepala sekolahnya ada di tempat. Lalu ini setiap foto memang harus ada seperti watermark, jamnya. Nah, ini yang diperlukan juga Ibu, penting. Jadi setiap pendampingan individu itu, pengajar praktik, kepala sekolah, dan rekan guru, minimal 1 orang lah rekan guru ya. Kalau bisa semuanya seperti ini lebih bagus, tapi 1 orang saja rekan guru mewakili sudah boleh. Nah, ini kita foto di depan papan nama sekolah ibu-ibu CGP masing-masing. Gitu. Makanya kalau kepala sekolahnya tidak bisa hadir, kalau bisa wakanya gitu ya. Tapi pun kalau memang wakanya tidak bisa hadir, nanti untuk tanda tangannya itu kalau bisa pada saat masuk sekolah menyusul gitu ibu-ibu. Ini kan ini nanti akan dilampirkan nih ibu-ibu jadwal perjalanan pengajar praktiknya, terus ini jadwal pemantauannya, bukti dilakukannya pendampingan individu. Nah, dalam 1 hari, ini contohnya berarti dia 2 orang nih dalam 1 hari. Gitu. Yang bagusnya itu 1 hari 1 CGP saja, karena supaya perhatiannya itu lebih maksimal. Nah, ini berikutnya yang kedua. Ibu CGP yang kedua. Jadi dibuat laporannya itu per individu itu dibahas satu-satu gitu ibu-ibu. Nah, kan dengan ibu yang PP yang sama, ini kepala sekolahnya sudah beda lagi, ini beda sekolah lagi. Jadi gambarannya seperti itu ya ibu-ibu ya. Terus yang terakhir, saya ini mau memperlihatkan ke ibu-ibu tampilan dari platform Merdeka Mengajar ini yang punya saya nih. Kegiatan kita tadi itu Ibu, nanti kita bersama-sama lah isi ini. Ini tampilannya khusus kami yang pengajar praktik ibu-ibu ya. Ini di sini ada menu pengajar praktiknya. Di sini ada nilainya masing-masing. Nah, ini jurnal pendampingan individu,
pendampingan individu yang pertama. Ini untuk gambaran aja ya supaya ibu-ibu tahu. Nah, ini kan nama-nama CGP-nya. Sudah kelihatan ibu-ibu? Sudah, Bu. Saya ambil contoh dulu ya punya Ibu Lestari. Ini masih kosong karena kan kita belum melakukan PI. Jurnal pendampingan. Saya contoh punya Ibu Lestari. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab nih ibu-ibu. Nah, sebenarnya kan ini kan istilahnya masih bersifat rahasia ya ibu-ibu ya. Gitu. Jadi kurang lebih seperti ini tujuan dan fokus pembahasan pendampingan yang telah dilakukan, hal-hal yang dibahas apa saja pada saat kita melakukan coaching bersama-sama. Tuh ibu-ibu. Nilai-nilai apakah proses coaching yang sudah berlangsung, ini nanti saya isi berdasarkan penilaian saya terhadap ibu-ibu CGP gitu. Berikan status selesai, catat yang perlu diperhatikan untuk pendampingan berikutnya. Hal-hal tambahan yang dibutuhkan CGP selama pendampingan, apa saja yang dibutuhkan ibu-ibu gitu ya. Untuk kemajuan sekolahnya masing-masing ya ibu-ibu ya. Hasil pemantauan terhadap perkembangan sikap CGP setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan. Apa saja yang dirasakan adanya perkembangan ibu-ibu gitu ya selama mempelajari modul 1.1 dan sekarang sudah masuk ke 1.2. Hasil pemantauan terhadap perkembangan keterampilan CGP. Nah, apabila sudah terisi semua ibu-ibu, nanti kita isi ini, kita sharing-sharing lah ya sama-sama. Gitu. Nanti ibu-ibu mengungkapkan pendapatnya masing-masing, lalu saya sambil ketik-ketik gitu Bu. Nanti kalau sudah selesai itu simpan, artinya sudah terkirim. Nah, artinya sudah terkirim yang punya Ibu Ayu Lestari. Tapi belum selesai nih Bu, masih ada lagi. Nah, yang ini rencana tindak lanjutnya. Kita klik. Nah, seperti ini. Pendampingan mengembangkan rencana tindak lanjut untuk proses pendampingan selanjutnya. Tuliskan apa saja yang akan direncanakan oleh pendampingan terkait proses pendampingan berikutnya. Perhatikan apa saja yang telah dipelajari oleh CGP. Nah, apa saja nih yang telah dipelajari, yang dipahami oleh ibu-ibu CGP nih selama pembelajaran modul beberapa minggu ini yang disampaikan oleh Ibu Citra gitu ya. Apa saja yang mungkin telah terkait saat pendampingan berikutnya. Ada baiknya komunikasikan ke fasilitator. Artinya maksudnya sebenarnya nggak perlu lagi dikomunikasikan dengan fasilitator karena dengan Ibu Citra kemarin kan kita sudah belajar sama-sama, terus sampai sudah membentuk kelompok juga, dan ibu-ibu juga sudah ada membuat tugas itu ya bersama-sama. Lalu setelah selesai terisi ini, lalu disimpan. Lalu dokumentasi nih Ibu, yang laporan tadi yang saya bilang itu. Nah ini saya harus kirim juga ini laporan kegiatan PI media yang berupa dokumen PDF terkait aksi nyata peserta. Artinya nanti saya membuat laporan ibu-ibu ini masing-masing, lalu di bawahnya nanti saya minta link aksi nyata ibu-ibu ya. Ibu-ibu mungkin unggahnya melalui PDF gitu. Nanti dalam PDF-nya ada link video, misalnya video dalam bentuk Drive atau YouTube gitu ya. Lalu di dalam PDF tadi, dokumentasi lainnya terkait kegiatan seperti daftar hadir, lalu lembar yang lainnya tadi yang ada tanda tangan kepala sekolahnya gitu ya. Laporan kegiatan pendampingan individu, nah itu juga nanti di dalamnya. Lalu satu file itu diunggah di sini ibu-ibu. Jadi lengkap sesuai nama CGP-nya masing-masing. Nah ini kan contohnya punya Ibu Ayu Lestari. Untuk diunggah. Setelah itu nanti terisi. Nah, punya Ibu Ayu Lestari misalnya sudah terisi ini. Ada nanti di sini centang hijau semua. Nanti siapa yang mengoreksinya ini? Yang mengoreksinya ini tim-tim instruktur. Atasnya lagi ibu-ibu. Nah, jadi saya mengupload nilai-nilai ini yang langsung turun ke lapangan, ke sekolah ibu-ibu. Lalu nanti fasilitator mengupload nilai-nilai berdasarkan pemantauan fasilitator, berdasarkan pemantauan Ibu Citra di LMS CGP masing-masing. Apakah CGP tersebut aktif dalam kegiatan kolaborasi, kegiatan diskusi gitu ya,
atau tugas-tugas yang lainnya seperti kayak kemarin kan tugas diskusi kelompok gitu. Nah, ini adalah penilaian-penilaian pada saat pendampingan individu. Lalu setelah itu kita masih ada mengisi lagi ibu-ibu untuk jurnal pemantauan belajar daringnya. Jadi yang saya pegang di sini ibu-ibu, penilaian jurnal pemantauan belajar daring, penilaian pendampingan individu, dan penilaian lokakarya ibu-ibu. Nah ini udah terkirim semua, sudah centang 6-6-nya ini, hijau-hijau ini sih. Ini kan contohnya seperti ini kalau saya klik. Nah kalau di lokakarya juga seperti ini ibu-ibu, yang dinilai oleh PP itu masing-masing. Nah, saya ambil contoh lah ya, misalnya punya Ibu Ayu Lestari. Nah, misalnya apakah CGP ini hadirnya tepat waktu? Misalnya kalau dia izin tidak masuk berarti tidak hadir, hadir terlambat. Kalau dia hadir tepat waktu lebih awal berarti hadir tepat waktu. Nah, kalau sudah, ini udah dilaporkan ibu-ibu. Tidak bisa lagi diubah-ubah, diedit, sudah terkunci dia. Nah, ini LK penilaian keaktifan pada saat kegiatan loka. Ini apa saja penilaiannya sudah terkirim juga ibu-ibu ya. Saya skip aja. Nah, jadi nanti pada saat PI itu yang ingin saya isi bersama-sama ibu-ibu CGP ini ada 2 ya. Jurnal pendampingan individu dan jurnal pemantauan belajar daring. Di sini. Nah, ini sengaja saya belum bisa isi ibu-ibu karena saya masih ragu dengan aksi nyata ibu-ibu kan pada belum selesai gitu. Nah, jadi nanti di jurnal pemantauan belajar daring per modul-modul itu, modul 1.1. Nah, ini contoh namanya punya Ibu Ayu Lestari, kegiatan mulai dari diri. Nah, kegiatan mulai dari diri ini sebenarnya yang ibu-ibu isi itu di modul-modul yang biasa Ibu Citra Pinta, ayo ibu-ibu isi, jangan lupa. Itu. Ya, sebenarnya ini garis besar aja ibu-ibu atau benangnya, rangkuman atau benang merah atau inti-inti sarinya aja. Jawaban dari respon CGP itu. Nah, kira-kira nanti kita butuhkan sekitar 2 kalimat atau sampai 3 kalimat ibu-ibu ya. Nah, boleh nih ibu-ibu foto nih kalau ada pegang kamera. Nanti siapkan juga ini contoh punya Ibu Ayu Lestari. Jadi nanti benang merah dari modul 1.1 yang sudah ibu-ibu pelajari. Nah, kegiatan eksplorasi konsepnya seperti apa? Lalu kegiatan ruang kolaborasi sesi 1 kan sudah pernah kita adakan dengan Ibu Citra kemarin ya. Yang ibu-ibu membuat kelompok pada saat yang saya izin. Saya izin waktu itu saya tidak bisa ikut Zoom. Masih ingat kali ibu-ibu ya? Nah, lalu yang ruang kolaborasi yang kedua itu baru saya ikut Zoom dengan ibu-ibu. Nah, saya ada catat-catat siapa yang aktif itu. Nah, kegiatan kolaborasi 1, kegiatan kolaborasi 2, apa saja yang sudah ibu-ibu dapatkan dari materi-materi yang kita pelajari dengan Ibu Citra. Ya. Nanti kita isi sama-sama. Kalau saya mungkin lebih memindahkan jawaban ibu-ibu. Lalu berikutnya kegiatan demonstrasi kontekstual. Ini yang ada di modul ibu-ibu ya. Nah, kan pasti ibu-ibu itu sudah ada menuangkan pemikirannya masing-masing di situ. Nanti kita ambil intisarinya saja di sini. Lalu kegiatan elaborasi pemahaman, kegiatan koneksi antar materi, dan kegiatan aksi nyata. Nah, kegiatan aksi nyata ini nanti kita tulis garis besarnya saja kira-kira apa yang akan ibu-ibu lakukan untuk kemajuan sekolah ibu-ibu CGP masing-masing ke depannya seperti apa. Lalu nanti di sini kita juga lampirkan linknya. Link aksi nyata ibu-ibu setelah itu kalau sudah selesai kita terisi, saya simpan. Artinya punya Ibu Ayu Lestari sudah terkirim. Oke. Nah, ini ya ibu-ibu ya,
Saya ulangi lagi, jadi penilaiannya lokakarya. Nanti pada saat pendampingan individu kita harus mengisi ini tadi pendampingan individu. Lalu sambil kita mengisi jurnal pemantauan belajar modul 1.1 bersama-sama. Jadi tinggal saya mengetik jawaban ibu-ibu masing-masing. Lalu kembali lagi ke tadi persiapan yang harus disiapkan oleh ibu-ibu CGP masing-masing. Oke, ibu-ibu, saya membuka forum pertanyaan nih. Bagaimana ibu-ibu? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan, Bu. Silahkan ibu-ibu, Bu Ayu, Bu Isa, Bu Dian, Mem Isa, Bu Hamna. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan, Bu. Siapa dulu nih, Bu? Silahkan, siapa saja boleh. Ayo dulu lah, kan udah ngangkat tangan tadi. Oke, makasih lah nih kakak-kakak. Ibu-ibu sekalian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan, Bu Yusta. Iya. Berkaitan dengan aksi nyata modul 1.1, kan itu kan kata Ibu nanti akan ditampilkan pada saat pendampingan individu. Iya. Pada saat PI pertama ini kan saya kan tanggal 9. Iya, itu iya. pada saat libur. Ibu bilang di aksi nyatanya karena pada saat itu anak tidak ada, bisa saja untuk rencana-rencana ke depannya. Ibu tadi kan bilang seperti itu. Cuman saya pikir saya ini kan ada pernah saya mengerjakan tugas komunitas belajar waktu itu di sekolah. Jadi kami itu melaksanakan ya kurang lebih seperti aksi nyata seperti itu, melakukan pembelajaran berbasis proyek, dan saya masih menyimpan sedikit foto-foto, bukti juga video sedikit. Jadi apakah bisa saya pakai untuk aksi nyata pada modul 1.1, Bu? Bisa, Bu. Bisa. Tapi nanti Ibu tambahkan lagi kalimat-kalimat di penjelasannya, Bu ya. Tetap Ibu buat penjelasannya kalau ini kegiatan yang sudah pernah saya dan rekan-rekan guru lakukan di sekolah kami. Jadi kedepannya nanti kami mungkin akan melakukan kegiatan ini yang lebih maksimal lagi gitu. Tinggal Ibu rangkaikan kata-katanya aja, seolah-olah kegiatan itu pernah dilakukan, lalu kedepannya akan lebih baik lagi dengan sudah mengevaluasi bersama-sama rekan guru apa saja kekurangannya gitu. Boleh, Bu? Oke, siap, Bu. Makasih, Bu ya. Iya. Oke, selanjutnya untuk pasien selanjutnya. Pasien selanjutnya. Siapa nih, Bu Isa? Mem Isa tadi angkat tangan. Ngalah dulu deh, yang duluan tadi Bu Resen Dian. siapa? Silahkan. Bu Dian. Bu Hamna enggak ya, Bu Hamna? Oke, saya dulu lah ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya ngelihat itu kok saya tambah bingung ya, Bu. Orangnya banyak sekali. Iya. Yang ingin ya namanya kita pasti dijalani dulu kan, Bu, baru kita paham lah. Seperti yang kemarin di modul 1.1 tuh awalnya tuh aduh kerasa gerusuk itu saya di kemana. Tapi setelah masuk ke modul 1.2 ini udah mulai ada setelah ini akan ini, setelah ini akan ini, itu udah dapat. Nah, yang ingin saya tanyakan ini tentang masih menyambung dari pertanyaan Ayu tadi untuk aksi nyata. Jadi kan tadi Ibu mengatakan untuk kami yang di tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 itu kan baru rencana aksi ya, Bu ya? Iya, betul. Nah, rencana aksi. Apakah sudah perlu juga testimoni dari teman? Karena di situ seingat saya tuh ada catatan kita buat aksi nyata juga ada testimoni dari teman. Iya, betul. Boleh testimoni, Bu? Minimal satu orang lah. Jadi walaupun baru rencana, testimoni itu udah boleh ada gitu ya, Bu ya? Testimoni boleh. Kan kita kan pasti minta pendapat dengan rekan guru, teman. Apakah ada teman-teman nih yang sudah pernah melakukan misalnya pembelajaran berdiferensiasi di kelas 5 gitu ya. Misalnya Ibu Hamna nih ngajarnya di kelas 2 gitu. Nah, bagaimana nih teman kita yang mengajar di kelas 5 nih, apakah berhasil nggak pembelajaran diferensiasi dengan model ini gitu, Bu. Nah, jadi kan kita pasti ada itulah sharing-sharing kita dengan rekan-rekan kerja kita, saling
berbagi gitu, Bu. Nah, testimoni dari teman kita. Minimal 1 orang, Bu, boleh. Dan itu berarti sudah harus selesai pas tanggal kita PI pertama. Iya. Dan itu akan dikirim juga linknya ke Teh Citra kah? Enggak. Langsung kita ke LMS pengajar praktik, Bu. Oh gitu. Jadi nanti kami kirimnya Ke ke Bu ke saya Ika. aja. Nah, Ibu kirim ke saya aja. Nanti kita sama-sama lah. Cuma kan nanti sampai di rumah tuh mungkin sore malam tuh saya kerjakan lagi laporan khusus, misalnya punya Bu Hamna hari ini kan PI siang. Berarti sore malam nih saya kerjakan lagi nih buat latar belakang atau apa gitu. Saya genahi lagi gitu, Bu. Dengan link-linknya juga. Iya, berarti izin juga Bu ya, kayaknya juga sama kayak Ayu, mungkin akan memakai foto-foto yang karena kita P5 juga belum lama ini kan selesai gitu kan. Boleh pakai P5 kah Ibu? Rencananya pakai yang P5. Oh boleh ya. Nanti tinggal Ibu jelaskan aja lah. Tapi jangan terlalu banyak ya Bu ya, karena saya tuh mau upload di sini minimal pokoknya batasnya itu 12 MB. Satu filenya itu. Itu kita upload ke YouTube dulu kan nggak masalah ya Bu ya? Boleh di YouTube Ibu atau di Drive juga boleh. Itu aja Bu. Makasih. Iya. Silahkan Bu, Mem Isa. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Masih berkaitan sama aksi nyata sih Bu, mau tanya. Kalau jadwal Isa itu tanggal 16 ya, kalau tidak salah ya. Iya, tanggal 16. Tanggal 16 baru itu hari kedua masuk sekolah. Kita masuk sekolah kan hari pertama. Iya. Ya, tanggal 15 ya. Jadi menyambung tadi dari teman-teman semuanya, Bu Hamna dan Bu Ayu, apa boleh saya juga menggunakan istilahnya file dokumentasi yang lama gitu. Tapi kesannya baru dilakukan atau gimana? Saya juga bingung. Kata Ibu boleh katanya dilakukan. Tapi kan itu kan baru hari kedua. Kebetulan saya juga kan ngajar di kelas 1. Itu kan masih dalam perkenalan gitu kan. Ya, itu gimana Bu? Itu bagaimana? Boleh yang lama aja? Kemarin sih pada saat kami ada pertemuan PP, khusus PP itu ada dibahas juga tuh Bu sama teman-teman kami PP. Ini juga keluhannya sama, karena kan kita baru masuk sekolah gitu, dan lagi libur juga. Jadi solusi dari kami bersama itu ya memperbolehkan untuk CGP. Tapi kalau untuk di PI yang kedua, nanti aksi nyata berikutnya itu usahakan yang benar-benar Ibu buat di dalam kelas lah. Oh iya, ini kebetulan memang kegiatan pembelajaran di dalam kelas, memang seperti itu. Cuman ini file lama lah gitu, masih belum terlalu lama sih, baru ini ya. Oh jadi izin pakai yang lama lampirannya, juga ya? dokumentasi boleh. Dokumentasinya, iya. Nanti Ibu jelaskan aja di pembahasannya, Ibu bilang kalau ini sudah pernah saya lakukan di pembelajaran saya, tapi nanti ke depannya nanti mungkin ada refleksi dari Ibu sendirilah, bagian apa yang ingin Ibu perbaiki gitu. Oke. Terus satu lagi Bu, masalah testimoni. Kalau testimoni kemarin kebetulan saya baru-baru ini ambil video testimoni dari kepala sekolah sama dari rekan sejawat. Boleh ya Bu pakai? Boleh. Ini yang baru buat sih kemarin yang lagi PPDB iseng-iseng buat gitu kan. Boleh Bu. Oke, ya dah. Terima kasih Bu. Oh iya, sama-sama Bu. Ada lagi? Oh Ibu Sabda, silahkan Bu Sabda. Antrian berikutnya. Izin Bu, bukannya Bu Dian ya tadi? Bu Dian? Boleh. Oh iya, Dian dulu. Ya. Sempat yang terakhir. Selamat malam Bu Ista. Iya, selamat malam Bu. Saya ingin menanyakan nanti kan saat wawancara itu Bu, boleh kita lihat kayak catatan-catatan? Itu kan tergantung PP-nya masing-masing lagi Bu. Istilahnya penguji lah kan pada saat Ibu sidang skripsi misalnya ya. Itu kan tergantung dosen pengujinya lagi. Ada kan dosen penguji yang agak santai, yang ada juga yang tegang bawaannya.
Tergantung masing-masing sih, Bu. Kalau dengan saya sih enggak apa-apa masalah. Nanti malah saya mau ngajak inilah saya adakan pertemuan ini, maksud saya itu kita sama-sama nanti isi di LMS-nya ini karena banyak kan. Kalau saya sendiri kan enggak mampu juga, Bu. Saya pasti lupa jawaban ibu-ibu yang tadi waktu di sekolah. Di sekolah Ibu Dian bilang apa ya? Pasti udah lupa kan karena kita ngobrol kan pasti asik. Asik tuh waktu enggak terasa. Nah, jadi nanti kita sama-sama. Gitu, Bu. Enggak apa-apa boleh. Terima kasih, Bu ya. Iya. Mantap. Ibu Sabda? Silakan, Ya, baik, Bu. Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Ini sebenarnya jawabannya sudah diwakilkan oleh teman-teman dari pertanyaan teman-teman tadi. Yeah. Cuma mengulas sedikit, tadi kan kalau untuk lampiran itu apakah boleh cuma foto tanpa video, Ibu? Jadi ceritanya nih sama dengan teman-teman yang lain. Ini nih masih di semester yang kemarin. Iya. Berarti enggak begitu lama juga, tapi sudah kita laksanakan. Tadi kan dikatakan bisa digunakan. Cuma itu kalau pakai foto-foto saja bagaimana, Ibu? Karena ini kita masih belum masuk ke pembelajaran, kalau saya sih enggak masalah, Bu, pakai foto aja boleh. Tapi lebih bagus link videonya dilampirkan, tapi karena ini masih belum aktif belajar sih, ya udah pakai lampiran foto aja, Bu. Tapi nanti di PI berikutnya Ibu harus buat video pembelajarannya, Bu, ya. Siap. Terus satu lagi, Ibu. Otomatis kan pasti dalam penilaian ini kan ada rubriknya, rubrik penilaian ya, Bu, ya. Maaf, ini kan kita kan masih belum dapat gambaran sebenarnya buat aksi nyatanya itu komposisinya seperti apa. Memang saya belum pernah lihat-lihat di searching ya maksudnya. Apakah memang harus menyesuaikan standar yang di rubrik nanti disajikan gitu, Bu? Kalau untuk rubrik aksi nyatanya saya belum dapat juga nih, Bu. Nanti mungkin dari teman-teman kami PP yang dari Ibu Ida, biasanya Ibu Ida dari dinas itu yang sharing ke kami gitu. Karena kan dia langsung koordinator ke BGP. Baik, Bu. Jadi gimana, Bu, ya? Jadi lebih kurang nih kayak ketemu dosen pembimbing ya, Bu, ya. Jadi boleh nggak nanti kita kayak saling share gitu. Saya udah coba buat oret-oretan dulu di Word. Itu nanti kayak Ibu kasih feedback lah buat saya. Apa yang kurang, apa yang gambarannya harusnya yang saya lakukan gitu. Tinggal nanti lebih kurang bisa saya perbaiki gitu. Iya. Bisa, boleh, Bu? Ya boleh, itu kan tadi ada masuk nih, Bu, di sini, di pendampingan individu nih. Ada di situ nanti apa yang harus diperbaiki lagi oleh CGP ini ke depannya, apa saja kekurangannya. Baik, siap. Nanti sama-sama kita, Bu. Iya. Terima kasih banyak ya, Ibu. Masya Allah. Baik, terima kasih. Oh iya, sama-sama, Bu. Bisa dilanjutkan dengan teman yang lain. Saya berbagi sharing aja nih, Bu. Kemarin saya dapat info nih dari teman kami pada saat kami meeting juga seperti ini, ada CGP itu yang kayaknya udah pasti dinyatakan gugur tuh, Bu, satu orang. Tapi saya lupa namanya dan dari sekolah mana lupa kemarin. Kayaknya SMA kalau nggak salah saya. Itu satu CGP udah mau gugur karena CGP itu masih honor. Lalu ini kan udah ada P3K yang baru nih, Bu. Nah, jadi tergeser lalu langsung dari atasan tuh menyatakan pemutusan kontrak kerja gitu. Kasihan CGP-nya. Dan dia belum dapat untuk sekolah yang baru untuk dia pindah honor ke sekolah yang baru gitu, Bu. Jadi lagi mau cari info. Gitu. Otomatis nggak tahu lah gimana itu masih mau nganggur dulu atau gimana. Jadi kasihan kami. Oke, Ibu Sabda. Silahkan, Bu. Maaf, Bu, satu lagi. Ini, Bu, kalau misalnya nih kepala sekolah sedang keluar kota, tadi kan katanya boleh diwakilkan ya, Bu, ya. Jadi untuk file-filenya nanti Ibu titipkan, terus kami minta tanda tangan, berarti nanti ketemunya pada saat lokakarya kami serahkan gitu, Bu. Ya, betul. Ini poin penting nih, Bu, yang mau saya sampaikan ini. Tapi, baik. Jadi kan gini, nanti kan banyak lampiran-lampiran yang menggunakan tanda tangan kepala sekolah dan cap nih. Nah, terutama untuk ibu-ibu yang saya PI pada saat libur nih, Bu. Jadi nanti saya titipkan ke Ibu CGP
mana yang harus ditandatangan oleh kepala sekolahnya masing-masing. Betul kata Bu Sabda dan tadi, nanti pada saat kita lokakarya tanggal 20, pagi-pagi itu ibu-ibu udah setorkan ke saya, kumpulkan. Karena kan saya nanti mau susun lagi sesuai namanya masing-masing. Ini Ibu Sabda, ini Bu Hamna, ini Bu Hayu, kan mau saya perbaiki. Nanti nggak usah dulu di staples Ibu ya. Seperti biasa aja. Nanti saya ada titip map lah ke ibu-ibu masing-masing nih. Saya udah siapkan mapnya masing-masing. Gitu. Terus ibu di sekolahnya ada nggak tanda tangan ini? Tanda tangan kepala sekolah yang pakai apa? Cap. Kan ada tuh tanda tangan kepala sekolah pakai cap. Ada kah, Bu? Udah ada? Enggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Ada, Bu. Seperti kami waktu itu mau akreditasi sekolah tuh, Bu, kami ada buat cap ini, cap tanda tangan kepala sekolah. Jadi kadang kalau kepala sekolah capek mau tanda tangan, kami udah pakai itu aja. Nah, gitu aja ya Bu ya untuk teman-teman yang baik, di Ibu, PI. terima kasih banyak. Ya, PI pada saat libur ya. Nanti saya titip. Tapi sebelumnya ibu-ibu CGP udah harus konfirmasi, kasih tahu nih ibu kepala sekolah, bapak kepala sekolah. Karena kalau dari pengajar praktik mau datang nih ke sekolah kita, mau mengadakan pendampingan individu untuk saya CGP. Ibu pengajar praktiknya mau ketemu dengan kepala sekolah, tapi ibu berhalangan. Jadi bolehkah nanti setelah masuk sekolah, misalnya ada lembar menyatakan daftar hadir atau apa itu yang tanda tangannya menyusul gitu. Cuma ada satu yang saya agak bingung ini Ibu Maria ini. Karena Ibu Maria nih mau ke luar kota. Nanti bagaimana ya? Ibu Maria ada nggak ya, Bu Maria? Iya Bu. Saya ada, Bu. Ibu Maria nanti kan Ibu kan mau berangkat tanggal berapa, Bu? Tanggal itu tanggal 16 nih, Bu. Itu tidak kan mungkin sampai Sabtu atau sampai Minggu baru pulang. Mungkin bisa jadi mungkin berarti lokakarya satunya Ibu izin lah ya. Kemungkinan besar sih sepertinya akan izin, Ibu. Iya, nanti tinggal Ibu buat surat izin seperti biasa aja, Bu. Nanti saya mau tanya lagi sih ke Bu Ida di dinas nih. Contoh kan waktu itu ada yang izin juga. Contohnya kayak gimana? Tapi kata mereka sih surat saya lihat contoh teman saya yang izin kemarin yang itu ya kali, Bu ya. Boleh. Nanti Ibu kasihkan saya ya. Pada saat PI. Itu waktu itu yang dia habis melahirkan. Apa mungkin saya atau dia kali ya, Bu. Boleh. Terus pada saat pendampingan individu kan Bu Maria nih geser tanggal 11 ya, Bu ya. Itu kira-kira kepala sekolah Ibu ada nggak, Bu? Bisa hadir nggak? Sepertinya sih beliau sih kayaknya sepertinya mungkin bisa, Bu, karena memang beliau kayaknya dari libur pun dia juga memang ada di sekolah karena untuk pendaftar baru juga biasa kan ada yang mau daftar gitu, memang beliau biasa ada gitu. Lalu rekan kerja Ibu, guru teman Ibu lah yang mungkin yang dekat dengan Ibu gitu, minta tolong bisa nggak ya nanti datang? Oh, perlu rekan kerja yang lain juga ya, Bu ya? Ya, minimal satu orang lah, Ibu-ibu ya. Untuk kita foto tadi yang ada saya tunjukkan tadi lampiran itu tuh. Itu perlu dari saya mulai sampai selesai dia ada juga ya, Bu? Enggak, sebentar aja, Bu. Dia hanya diperlukan hanya untuk foto aja. Teman Ibu diperlukan untuk foto aja. Teman mungkin bisa. Kepala sekolahnya pun kalau misalnya memang berhalangan bisa diwakilkan waka gitu. Cuma itu aja sih yang penting kita mau minta tanda tangan beliau. Biasanya berarti harus kepsek, Bu ya, tidak boleh waka. Sama capnya. Oke. Saya sih kemarin belum tanya. Maksudnya kan ini kan apalagi tanggalnya udah berubah. Nah, sepertinya sih ada, Bu, karena tanggal 10 itu kan kami sudah masuk, Bu, rapat pertama, rapat perdana untuk tahun ajaran baru. Jadi saya rasa yang besar sih beliau ada. Nanti saya infokan lagi ke Ibu. Nanti kalau gini aja khusus untuk Ibu Maria, nih nanti kalau misalnya beliau tidak ada pada saat kita PI, Bu, nanti mungkin Ibu janjian dengan kepala sekolahnya hari apa gitu, minta tanda tangan beliau. Hari Selasa, Bu. Oh, Selasa. Berarti hari Senin masih bisa lah ya, saya tunggu. Iya, Bu. Antisipasi gitu, Bu. Antisipasi kalau kepala sekolahnya tidak bisa gitu, berhalangan.
Oke, baik, Bu. Oke, baik Ibu Ayu, ada yang mau ditanyakan Bu? Silakan Bu. Iya Bu, makasih Bu. Saya mau mau nanya bagaimana misalnya adakah Ibu contoh format untuk laporan lokakarya pertama Bu? Lokakarya pertama? Iya kan biasanya kan disuruh buat format dibuat laporan kan setiap pengadaan lokakarya. Adakah Ibu contoh file formatnya seperti apa biar kami ada gambaran gitu? Oh, LK kali lembar kerja maksud Ibu? Bukannya disuruh buat laporan Bu setelah lokakarya Bu? Itu kami yang buat laporannya. Kami CGP. Gitu. CGP ke lembar kerja aja, lembar kerja yang kayak kemarin itu Ibu kerjakan apa-apa sesuai dengan materinya. Nanti kami yang PP scan semua jawaban Ibu nih. Nah, jadi kami yang buat laporan, lalu saya upload nih di sini. Oke Bu, siap Bu. Di sini Bu, ya sesuai namanya masing-masing. Iya. Silahkan siapa lagi Bu? Bu, izin nyambung pertanyaan Ayu ya Bu ya? Ya silahkan Bu Hamna. Jadi kalau untuk portofolio itu CGP ya Bu? Portofolio CGP, portofolio yang digital itu Ibu ya? Nah, yang digital. Itu CGP. Itu yang nanti dikumpulkan ke kami. Jadi banyak ya Bu ya tugasnya. itu buatnya di platform itu kan? Yang platform kemarin. Yang Google Site tuh Kak? Iya betul. Google Site. Yang ada diajarkan, ada yang dibagikan Bu Ida. Iya. Ada yang nggak selesai itu kan? Iya. Oh iya Bu, maaf lah nih Bu, nyambung nih Bu. Iya boleh. Yang kemarin isi yang portofolio itu selain aksi nyata apa lagi yang kita lampirkan di portofolio Bu? Di portofolio. Saya buka sekilas aja kemarin Bu, apakah yang di portofolio kemarin isinya lebih ke materi ya? Coba tanya Bu Sabda kayaknya yang sudah buka. Soalnya tuh saya ada buat, saya masukkan foto, kemudian yang LK itu kan aksi nyata Ibu bilang itu kan nanti lampirkan ke portofolio juga kan. Itu kan bisa kita nanti masukkan ke situ. Selain itu apa lagi gitu, Bah? Nanti buat aksi nyatanya itu lebih ke aksi nyatanya nanti kan lampirkan ke ada link video kan Bu kan? Tapi kalau nggak ada yang link video kata Bu Sabda tadi boleh lah pakai foto. Tapi kalau PI berikutnya harus lengkap Bu. Terus untuk portofolio itu jadi terpisah Bu, nanti kumpulkan ke saya itu terpisah. Masih bingung sih Bu isi portofolio nih seperti apa. Kalau aksi nyata itu kan dia lebih ke apa yang akan kita lakukan ke depannya nanti atau apa yang sudah kita lakukan nih di kelas kita hari ini, pembelajarannya seperti ini gitu. Kalau aksi nyata itu kurang lebih seperti aksi nyata PMM pelatihan mandiri itu Bu. Nah, sedangkan kalau portofolio itu lebih ke mengajarkan ibu-ibu CGP nih cara membuat materi melalui ini gitu. Lebih ke ringkasan materi lah. Cara mengajarkan ibu-ibu membuat misalnya PowerPoint gitu. Kalau portofolio yang itu. Nah, kalau aksi nyata itu yang ibu-ibu lakukan hari ini lalu kita bahas gitu, dibuat di aksi nyatanya. Oke, siap. Kalau boleh nanti pas PI lah saya tunjukkan macam. Boleh. Iya, memang harus dikumpulkan itu Bu. Tadi kan ada tuh di langkah-langkah PI-nya, saya ulangi lagi lah ya. Nah, ini Bu. Langkah-langkah PI-nya saya ulangi lagi yang tadi.
Nah, nih Bu. PP memastikan dokumen yang dibutuhkan saat pendampingan individu sudah disiapkan oleh CGP. Yang pertama tadi peta potensi diri. Ibu-ibu perlu nggak ini? Kalau perlu memang nanti saya kirimkan ke grup kita. Perlu Bu. Tapi kalau bisa ini jangan Ibu bagi-bagi ke teman-teman CGP lain. Ini khusus untuk kelompok kita aja. Siap. Karena bahaya juga nih Bu. Bu. Nah ini kan apa yang disiapkan CGP. Bayangkan kalau saya tidak kasih tahu teman-teman CGP ini kayak bahasa Melayu tuh ngap-ngap lah pada saat PI. Pingsan Bu. Nggak ada gambaran kan, jadi bingung jadi ibu-ibu. Pura-pura tak sadarkan diri. Ya ibu-ibu ya, peta potensi diri, rencana pengembangan diri. Ibu-ibu ini format template-nya nggak kaku ya, silahkan buat masing-masing lah sesuai kreativitas masing-masing. Hal-hal yang sudah direncanakan akan di-upload di portofolio. Ini dia yang tadi tuh. Hal-hal yang sudah direncanakan atau mungkin ringkasan materinya juga boleh. Kalau rencana aksi nyata modul 1.1 itu apa yang sudah kita lakukan gitu. Apa yang sudah kita lakukan di kelas kita, di pembelajaran kita. Gitu. Model apa yang kita berikan kepada anak-anak didik kita gitu. Kalau rencana aksi nyata udah beraksi gitu. Sedangkan kalau yang di portofolio ini lebih ke rencananya gitu. Ini ya, nanti saya bagilah ke grup kita nih. Lalu apa lagi? Berkas PI. Udah kelihatan, Bu? Ini berkas PI ini yang juga akan di-upload nih, Bu, Ibu ya. Sesuai namanya masing-masing nanti nih daftar hadir, Ibu, masing-masing CGP. Nah, ini tanda tangan kepala sekolah di sini. Ini yang mau di-upload juga. Sepertinya udah dibahas semua sih ini. Oh iya, ini jadwalnya. Ibu-ibu masih ingat kan jadwal Ibu masing-masing ya? Ingat, Bu. Ya. Ini ya ibu-ibu ya, jadwalnya ya. Ini karena libur, makanya saya minta jam 9 ibu-ibu supaya cepat selesai kan, ibu-ibu juga bisa cepat pulang. Nah kalau ini Bu Maria ini karena kami pagi-pagi tuh di sekolah udah rapat. Gitu. Lalu ini hari Senin ini belum bisa ibu-ibu karena saya sama dengan ibu siapa ya? Ibu Isah, ini ngajar kelas rendah. Sama saya dengan Ibu Isah juga. Karena hari pertama ini kalau di swasta itu distribusi buku ibu-ibu. Buku penunjang dan buku paket. Lalu Ibu Isah dan Bu Dian ini jam 12 yang setelah saya dari sekolah, saya ke sekolah ibu lagi. Ini pun nanti dari sekolah ibu-ibu nih, saya balik lagi ke sekolah nih absen ibu-ibu, absen elektrik di sekolah. Misalnya dari sekolah ibu selesai jam 2 atau setengah 3 atau jam 3 misalnya ya. Di contohnya, saya tetap balik ke sekolah saya. Ini apa absen elektrik. Ini tadi punya Bu Maria Elina udah saya ubah ya Bu ya di laporan yang di BGP itu udah saya laporkan juga perubahan jadwalnya.